Ramadan 1443 Hijriah penuh berkah hingga HP keren sekelas Samsung Galaxy M52 5G. Kini turun harga agar calon pengguna baru mampu membelinya. Di Ramadan 1443 Hijriah ini banyak produk HP dengan spesifikasi canggih yang ditawarkan dengan harga terjangkau. Seperti Samsung Galaxy M52 5G. HP Samsung Galaxy M52 5G ini dibekali baterai kuat dan tahan lama berkapasitas besar seperti pesaingnya, Redmi Note 11 Pro dan Realme 9 Pro. 1 bulan lalu, tepatnya pada 22 Oktober 2021, Samsung resmi membawa ponsel Seri M terbarunya ke Indonesia, yakni Galaxy M52 5G. Perangkat ini adalah ponsel kelas menengah yang dibanderol dengan harga 5,4 juta. Kami mencoba melihat harga dari Galaxy M52 5G, ternyata sudah turun harga sejutaan. Smartphone ini sekarang hanya dibanderol sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan rupiah saja di pasar Indonesia. Galaxy M series garapan Samsung biasanya menjadikan kapasitas baterai sebagai bintang utamanya. Tapi kali ini Samsung kelihatan lebih berani merombak formula agar fitur-fitur lain juga tampak menonjol bahkan dibanding sektor dayanya sendiri. Datang sebagai penantang baru di segmen menengah, Galaxy M52 5G merupakan salah satu ponsel yang punya penawaran komplit. Di beberapa bagian peningkatannya juga cukup signifikan, termasuk statusnya sebagai anggota Galaxy M pertama yang mendukung jaringan 5G. Tapi apakah dengan racikan seperti ini Galaxy M52 5G mampu tampil lebih menggiurkan sebagai sebuah produk seharga 5 jutaan rupiah? Langsung saja simak ulasannya. Kalau kalian masih ingat Galaxy M51 yang membawa baterai sebesar 7000 mAh, terlihat agak bongsor dan lumayan berat. Perubahan drastis dilakukan Samsung pada Galaxy M52 5G. Ketebalan bodi yang tadinya mencapai 9,5 mm kini hanya 7,4 mm saja. Sementara beratnya dari 213 gram menjadi 173 gram. Urusan baterai kita kesampingkan dulu. Dari segi desain Galaxy M52 5G, menurut saya jauh lebih bagus dari saudara tuanya. Samsung tetap mengedepankan konsep minimalis elegan dengan sedikit bumbu penyedap berupa pattern garis lurus pada cover belakangnya. Kalau desain Galaxy M51 bagi saya terasa agak hambar, Galaxy M52 5G terlihat lebih trendy. Samsung menyediakan 3 opsi warna, tapi jika boleh memilih saya pribadi lebih tertarik dengan varian light blue. Selain 2 warna itu, ada juga varian black, materialnya masih polikarbonat dan dibalut dengan finishing gloss. Dari segi pengoperasian, Galaxy M52 5G terasa cukup nyaman digenggam walaupun sensasi gripnya bukan yang paling mantap. Jujur ketika pertama mencobanya, saya agak khawatir ponsel ini mudah tergelincir. Cover belakangnya pun mudah kotor oleh bekas jari. 2 hal tersebut bagi saya menjadi alasan untuk wajib memasang soft case, yang sayangnya tidak ada dalam dus penjualan. Untuk ketersediaan slot, Galaxy M52 5G menganut sistem hybrid yang artinya salah satu slot SIM card harus berbagi tempat yang sama dengan micro SD. Kalau mau pasang 2 SIM card tidak bisa menambahkan micro SD. Sebaliknya, jika ingin memasang micro SD SIM card hanya bisa satu saja. Di bagian bawah kalian akan menemukan port USB Type-C yang letaknya berdampingan dengan lubang speaker. Apabila kalian mencari-cari di mana letak port audio jack 3,5 mm, jawabannya adalah tidak ada. Alternatifnya bisa dengan membeli adapter Type-C ke 3,5 mm atau pakai TWS saja yang sudah nirkabel. Samsung Galaxy M52 5G hadir dengan layar Infinity O berpanel Super AMOLED plus 6,7 inci. Resolusinya Full HD Plus dan sudah didukung fitur Always On Display. Yang paling mantap, layar tersebut punya refresh rate tinggi 120 Hz. Ini yang saya bilang peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Dengan refresh rate lebih tinggi tentunya pergerakan gambar pada layar akan terlihat jauh lebih halus. Secara default ponsel ini akan memilih mode Motion Smoothness di High alias 120 Hz. Meski begitu kalian tetap bisa memilih mode 60 Hz jika ingin mendapatkan daya tahan baterai yang lebih lama. Sayangnya saya sulit menemukan informasi pada mode 120 Hz. Soal ketersediaan teknologi adaptif yang akan menyesuaikan refresh rate dengan konten yang diputar. Secara keseluruhan ini adalah layar yang cukup memuaskan, tingkat kecerahannya pun amat baik dan tidak ada kendala berarti ketika dipandang di bawah sinar matahari yang terang. Selain itu sajian warnanya terlihat agak matang sehingga konten-konten yang ditampilkan tampak lebih menggugah selera.
Soal responsivitas menurut saya juga amat baik, terutama ketika saya coba bermain game. Layar ini juga sudah wide VNL1, tak perlu ragu jika kalian gemar menonton film, TV series, atau drama Korea di Netflix. Resolusinya bisa sampai Full HD. Sedikit membahas soal audio speaker internal pada Galaxy M5 II 5G hanya ada di sebelah bawah saja, artinya masih mono belum stereo. Sedikit mengecewakan mengingat tren sekarang sudah banyak yang menawarkan speaker stereo, bahkan di kisaran harga yang jauh lebih murah. Dari sektor kamera, smartphone ini dibekali sensor utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, serta lensa makro 5 megapiksel. Untuk kebutuhan swafoto ada kamera 32 megapiksel di depan, beberapa fitur khas Samsung seperti single tag juga tersedia. Samsung Galaxy M5 II 5G mengandalkan Qualcomm Snapdragon 778G yang dikenal punya performa kencang untuk berbagai kebutuhan termasuk gaming. Peningkatannya cukup signifikan dibanding chipset generasi terdahulu. Chipset 6 nanometer ini diklaim mampu memberikan performa GPU hingga 40%, lebih tinggi peningkatan performa CPU 40%, dan 2 kali lipat AI processing power. Selain itu, meski sudah dibekali RAM sebesar 8GB yang seharusnya sudah mencukupi kebutuhan multitasking kebanyakan pengguna, Samsung tetap menanamkan fitur RAM Plus untuk menambah lagi RAM ekstra sebesar 4GB. Performanya jelas sesuai ekspektasi. Perpaduan hardware kencang dengan sistem operasi One UI 4 berbasis Android 12 berhasil menyuguhkan kinerja yang responsif dan mulus. Perpindahan antar aplikasi pun terasa gesit dan sama sekali temukan lemot yang mengganggu. Kapasitas storage-nya standar ponsel kelas menengah masa kini, yakni cuma dibekali 128GB. Di atas kertas, penurunan kapasitas baterai dari yang sebelumnya 7000 mAh ke 5000 mAh memang terlihat amat drastis. Tapi jangan geleng-geleng kepala dulu karena ternyata dengan baterai yang lebih kecil, Galaxy M5 II 5G tetap mampu memberikan daya tahan baterai yang bagi saya sangat memuaskan. Untuk gaya pemakaian saya yang lebih banyak ke komunikasi, chatting, media sosial, browsing, dan terkadang nonton YouTube atau bermain game, daya tahan baterainya bisa mencapai 1,5 hari. Mungkin bisa 2 hari jika gaya penggunaan saya lebih santai lagi, jadi menurut saya sama sekali tidak masalah dengan kapasitas baterai yang dipangkas. Sedikit kekecewaan justru datang dari kemampuan chargingnya. Galaxy M5 II 5G sesungguhnya telah mendukung fast charging 25 watt. Sayangnya dalam paket penjualan hanya disediakan charging 15 watt yang berujung pada durasi pengisian hingga nyaris 2 jam untuk dapat terisi penuh. Sisi positifnya, setidaknya kita masih dikasih charger selain sederet fitur utama yang sudah saya bahas. Galaxy M5 II 5G memiliki beberapa fitur pelengkap yang sayang jika tidak dibahas. Koneksi NFC misalnya cocok buat kalian yang butuh ponsel untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Always on display seperti yang sudah saya singgung juga tersedia sensor sidik jari. Ada di samping menyatu dengan tombol power dan punya kinerja cepat. Menemukan daily driver yang paling tepat itu memang susah-susah gampang, apalagi kalau hanya berdasarkan cerita pengalaman penggunaan orang lain. Yang pasti ekspektasi masing-masing pengguna akan selalu berbeda. Produk yang bagi saya sudah memuaskan, belum tentu bisa kalian terima dengan kesimpulan yang sama juga. Bagi yang berminat, Galaxy M5 II 5G untuk sekarang cuma dijual dengan harga 3 jutaan untuk yang bekas. Dan yang terbaru dijual sekitar 4 jutaan di toko online saat ini. Jika kalian suka dengan segmen seperti ini, mungkin kami akan memberikan segmen HP yang sudah rilis dan turun harga di edisi tahun 2022 ini. Menurut saya pribadi, HP Samsung M5 II 5G di tahun 2022 masih layak untuk dibeli. Apalagi udah pakai chipset Snapdragon 778G yang notabene chipset itu sudah yang terbaik saat ini. Di harganya 3 jutaan malah kalian cuma menemukan chipset Snapdragon 695 saja yang masih di bawah dari Snapdragon 778G. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.